warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan lagi dengan pertemuan daring pada minggu ini setelah libur lebaran kemarin. Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat menjalankan kegiatan dan melakukan kegiatan pembelajaran seperti semulanya untuk segera bisa tatap muka. Amin. Tetap jaga kesehatan dan hindari kerumunan. Jika ada keinginan keluar yang tidak penting, jangan keluar. Gunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun, dan hindari kerumunan. Bagaimana dengan kabar anak-anak sekalian setelah libur lebaran kemarin? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, terima kasih. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, diminta untuk ketua kelas melakukan berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan, Mbak Mariam. Baik, sebelum dimulainya kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kemudian Bapak absen dulu. Yang pertama, Anita Zanjabila. Hadir, Pak. Yang kedua, Mariam Siri Mulhamini. Hadir, Pak. Yang ketiga, Kuri Darmawanti. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas mengenai pengertian teks anekdot. Apakah masih ingat pengertian teks anekdot, teman-teman? Halo? Oke. Masih, Pak. Oke, Bapak. Untuk berikan pengertian teks anekdot pada pertemuan minggu lalu. Pengertian teks anekdot yaitu cerita lucu yang menggelitik yang bertujuan untuk memberikan sesuatu perjalanan tertentu untuk memberikan suatu kritikan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas struktur pada teks anekdot. Saya share screen. Iya. Apakah sudah muncul di tempat kalian PowerPoint saya? Sudah, Pak. Ya, pada kali ini kita akan membahas pengertian-pengertian atau struktur dalam teks anekdot. Struktur teks anekdot ada 5. Yang pertama itu abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi. Apakah ada yang tahu teman-teman tentang kelima struktur teks anekdot ini? Belum, Pak. Belum tahu, ya, Pak. Baiklah, sekarang kita bahas pengertian satu persatu tentang struktur yang terdapat pada teks anekdot. Yang pertama itu abstrak. Abstrak ini
berada di bagian awal paragraf. Abstrak berfungsi sebagai gambaran tentang isi yang berada pada teks anekdot yang menunjukkan hal-hal unik dalam teks anekdot yang diceritakan. Yang kedua, orientasi. Pada orientasi ini, bagian yang menunjukkan kejadian, cerita, atau latar belakang, yakni cerita yang diceritakan secara detail pada bagian ini, atau peristiwa yang diceritakan. Yang ketiga, krisis. Krisis ini dimaksud adalah bagian atau masalah yang terjadi yang unik, tidak bisa, atau yang terjadi pada si penulis yang diceritakan. Yang keempat, reaksi. Reaksi ini adalah bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis tadi. Dan yang terakhir, koda. Koda merupakan bagian akhir dari cerita teks anekdot atau cerita unik dari teks anekdot. Koda ini biasanya diterangkan atau dilakukan dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang telah diceritakan dan ditulis seorang penulis dalam cerita teks anekdot. Sebelum masuk ke contoh-contoh teks anekdot, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Pak, bertanya. Ya, silahkan Mbak Anita. Perkenalkan, saya Anita Zatila mau bertanya, Pak. Mengapa orientasi berada di awal teks? Ya, tadi orientasi berada di awal teks anekdot dikarenakan orientasi ini adalah suatu awal kejadian pada cerita teks anekdot atau juga bagian yang menjelaskan tentang latar belakang peristiwa, di mana cerita ini terjadi dengan suatu kejadian atau awal permulaan kejadian cerita pada teks anekdot. Kemudian, apakah Mbak Anita masih kurang paham atau sudah paham? Sudah paham, Pak. Terima kasih penjelasannya. Ya, selanjutnya, apakah ada yang masih ingin bertanya lagi? Belum, Pak. Oke. Saya, Pak. Mbak Kuri mau bertanya? Ya, Pak. Ya, silakan. Mengapa teks anekdot itu termasuk teks yang unik, Pak? Ya, teks anekdot termasuk teks unik yaitu karena dalam cerita teks anekdot itu memiliki pesan moral atau pesan yang terselubung tentang sesuatu hal yang menarik dari sebuah peristiwa yang dialami oleh seseorang. Kemudian disampaikan dengan cara yang unik dan lucu agar nantinya tidak menyinggung perasaan orang lain dalam cerita teks anekdot itu. Apakah Mbak Kuri sudah paham? Sudah, Pak. Ya, sekarang tadi Mbak Kuri dan Mbak Anita sudah bertanya. Terima kasih. Pastinya Mbak Kuri dan Mbak Anita mendapat nilai tambahan sebagai keaktifan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian silahkan teman-teman baca terlebih dahulu tentang contoh teks anekdot yang pertama, yaitu kisah pemulung. Apakah teman-teman sudah membaca?
Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, pada contoh teks anekdot yang berjudul Kisah Pemulung ini terdapat 5 struktur tadi, yakni tentang abstraksi yang pertama, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang keempat koda. Ya, pada struktur ini yang akan Bapak bahas yaitu tentang struktur orientasi. Apakah ada yang bisa menemukan tentang struktur orientasi pada contoh teks anekdot Kisah Pemulung ini? Mendapat poin atau nilai tambahan pada kegiatan tanya jawab kali ini. Sekarang Bapak sajikan contoh teks anekdot tentang Kisah Pemulung. Apakah kalian juga sudah membaca pada contoh teks anekdot ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, setelah membaca, tolong struktur yang terdapat pada teks anekdot yang berjudul Kisah Pemulung ini tentunya ada 5 tadi, seperti abstraksi, struktur orientasi, struktur krisis, struktur reaksi, struktur koda. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, adakah kalian yang bisa menentukan atau menunjukkan struktur orientasi pada contoh teks anekdot Kisah Pemulung pada PowerPoint yang Bapak tampilkan? Saya, Pak, saya ingin mencoba untuk menjawab. Ya, silahkan Mbak Mariam. Baik, untuk bagian orientasi itu pada kalimat Pak RT menegur pemulung yang masuk ke dalam perumahan. Itu, Pak. Ya, betul sekali. Orientasi yang terdapat pada contoh teks anekdot yaitu Pak RT selaku RT dalam kompleks lingkungan perumahan menegur seorang pemulung yang masuk ke dalam lingkungan perumahan. Ya, terima kasih Mbak Mariam telah memberikan jawabannya tadi. Kemudian Sama-sama, Pak. contoh teks anekdot yang kedua. Teks anekdot yang kedua ini apakah ada yang bisa menentukan atau menunjukkan struktur orientasi pada contoh teks anekdot yang berjudul Sekolah Bertaraf Internasional? Silahkan. Ya, Mbak Anita, silahkan. Pada bagian orientasi pada kalimat, ada seorang guru yang akan memberikan pengumuman kepada murid-muridnya. Percakapan ini pada guru Satria, guru pagi dibatasi pada percakapan pagi, yaitu harus siap uang, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Anita atas jawabannya. Sekarang, apakah masih ada yang ingin bertanya tentang struktur dalam teks anekdot? Apakah sudah paham semua? Insya Allah sudah, Pak. Ya, kalau sudah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, ada tugas untuk pertemuan minggu depan. Tolong siapkan catatannya ya. Baik, Pak. Ya, tugas yang pertama yaitu carilah teks anekdot dan tentukan struktur-struktur dalam teks anekdot tersebut.
Sudah? Sudah, Pak. Terus yang kedua, tentukan struktur orientasi yang terdapat pada teks anekdot yang telah kalian tulis tadi. Sumbernya bebas, boleh dari buku LKS, boleh dari buku paket, boleh dari internet, dan paling lambat pengumpulannya minggu pertemuan yang akan datang. Ditulis di Word, kemudian dikirimkan lewat grup WhatsApp kelas. Sebelum Bapak akhiri, apakah ada yang ditanyakan tentang tugas pada minggu yang akan datang ini, yang Bapak berikan ini? Belum, Nggak ada. Pak. Oh Tidak, ya, Pak. terima kasih. Berarti bisa dipahami ya tugas-tugas tentang hari ini yang akan dikumpulkan minggu depan. Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Sebelum mengakhiri, pada pertemuan kali ini Bapak ucapkan terima kasih telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan walaupun melalui Zoom, lewat aplikasi Zoom. Semoga kita nanti dapat bisa ketemu dengan bertatap muka di sekolah lagi. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Sebelum mengakhiri, kita baca doa Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.